Pemirsa, membaiknya layanan kesehatan membuat usia harapan hidup di Jepang semakin besar. Ya, angka usia lanjut di Jepang pun tergolong besar. Nah, keberadaan mereka membuka peluang profesi pendamping dan perawat lansia. Berbagai negara mengirim tenaga perawat mereka ke Jepang. Indonesia salah satunya. Bagaimana kecakapan mereka di panti lansia Jepang? Berikut liputan Syaifuddin dengan juru kamera Doni Surya Barata dan Hanin Dito dari Negeri Matahari Terbit, Jepang. Warga negara Indonesia yang mencari nafkah di negeri matahari terbit ada di sini, di My Home Harumi, rumah panti lansia di Tokyo. Di sini ada 6 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai caregivers atau perawat lansia. Juwita Situmorang, Murtia, Lingga, Mika Nimatu Rohmani, dan Raisa siang itu tengah berdiskusi dengan atasan mereka, Keizo Nishi, di tengah aktivitas mereka mengurus lansia di Harumi. Kecuali Juwita, keempat perawat asal Indonesia baru menginjak setahun bekerja di Jepang. Mereka bergabung sejak Desember tahun 2017. Kalau kesulitan mungkin tentang bahasa, ya. Jadi karena dari nol juga kan, belajar juga dari nol. Kesulitan bahasa, terus budaya juga kan berbeda juga. Belajar berjalan 1 bulan 4 kali. Ada kita ke sekolah, terus ada yang gurunya datang ke sini. Jadi belajar menurut saya cukup. Sedangkan Juwita sendiri sudah berada di Jepang sejak tahun 2013 silam. Masalah bahasa yang paling sulit. Kalau masalah pekerjaan, pada dasarnya kita kan di Indonesia lulusan dari perawat. Jadi kalau untuk bekerja saya rasa nggak kalah dengan orang Jepang, tapi kalau masalah bahasa mungkin awal-awal itu sangat susah. Jadi apa yang mereka bilang gitu nggak langsung cepat kita menangkap, tapi dari mereka perbuatan, misalnya mereka melakukan satu hal kita bisa mengikuti gitu. Kalau masalah gerakan ataupun tindakan kita nggak kalah. Bagi mereka yang ingin menjadi tenaga perawat lansia di Jepang, harus menempuh kursus bahasa Jepang dulu selama 6 bulan di Indonesia, dilanjutkan 6 bulan di Jepang. Selanjutnya, setelah 3 tahun, mereka bisa mengikuti ujian negara. Jika lulus, mereka bisa lanjut bekerja di Jepang. Jika tidak lulus, mereka harus kembali ke tanah air. Juwita, perawat asal Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah lulus ujian negara keperawatan di Jepang. Ia pun bisa memperpanjang masa kerja di negeri matahari terbit. Lulusnya Juwita menjadi bukti tenaga perawat Indonesia mampu bersaing dengan tenaga perawat lokal atau dari negara lain seperti Filipina dan Vietnam. もともと母国で看護師の資格を持っている子たちがこちら配属をしてくれていますので、医療的なことに対しての支援、知識に関してはかなり有しております。それ以外に日本で介護の資格を取るための勉強をしながらなので、介護に関わる必要な部分での知識、技術に関しては皆さん全て今備えている状態です。 Interaksi yang intens dengan para lansia membuat mereka akrab. Seperti yang dilakukan Lingga, perawat asal Garut dengan salah seorang lansia ini. すごく皆さんね、日本語を研究していらっしゃるし、時々逆のことを言って、いらっしゃる方もいるんですけど、大体は今のところはトラブル全然ありません。私も向こうの言葉わかんないんですけど、テレマカシーって言葉だけ一つ覚えました。それはありがとうございますなんですって。で、あとまたいろいろ覚えたいと思うんですけど、なかなか聞いても覚えきれないんで、たった一つだけ。 Panti Lansia Harumi merupakan panti yang lengkap dengan berbagai fasilitasnya, seperti ruang medis yang selalu siaga setiap saat ini. はい、特別養護老人ホームなので重度介護が多くなった方々でも寝泊まりがスムーズにできる設備、それからまた職員の方での配置、専門職の配置を備えております。なので、介護が必要になってもまた高齢になっても安心して生活が続けられるようにという形で24時間帯の介護支援をさせていただいているのが現状です。
その他ご入居いただいている方に関しての介護サービスだけではなく、地域の福祉向上につながるように地域の方から多くのボランティアを受け入れたりですとか、また地域の部分の福祉向上につながる活動支援というところも力を入れております。Membaiknya layanan kesehatan berdampak pada bertambahnya harapan hidup di Jepang. Rata-rata diharumi usia lansia di atas 80 tahun. 2 orang diantaranya ada yang berusia 100 tahun. Di Jepang diperkirakan ada 15.000 orang yang berusia di atas 100 tahun. Hingga Juni 2018, setidaknya 11 gelombang atau sekitar 1.300 perawat dikirim dan bekerja di Jepang. Jepang membutuhkan banyak tenaga perawat lansia dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, setelah ditandatanganinya Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia tahun 2008 silam. Hingga 5 tahun ke depan diperkirakan Jepang masih membutuhkan 35.000 hingga 40.000 tenaga perawat lansia.